Mati dinamika yang terjadi saat ini ya, baik dari sentimen global maupun dari sentimen domestik, kita lihat The Fed akhirnya memangkas suku bunganya ya Pak ya. Artinya kita sekarang sedang berada di era suku bunga yang sudah mulai rendah begitu ya. Bahkan mungkin pasar sendiri berekspektasi bahwa The Fed akan kembali memangkas suku bunganya sampai di sisa akhir tahun 2024 ini. Tanggapan Anda Pak terkait dengan era pemangkasan suku bunga, lalu juga kalau kita lihat sebetulnya rupiah juga masih berada di zona pelemahan ya, masih berada di sekitar 15.500-an. Dampaknya sendiri Pak ke perusahaan permodalan atau di bisnis yang Anda geluti seperti apa sampai dengan saat ini? Ya, terutama ketinggian suku bunga di Amerika ini sangat berkontribusi kepada pelemahan eh, sektor investasi di Indonesia yang kita anggap tech funding winter ini. Karena dari sisi risk adjusted return ya, berinvestasi di emerging market seperti Indonesia, di mana suku bunga tinggi, di mana berinvestasi aman itu di tempat di Amerika itu gampang, itu memang bikin mereka lebih tertarik menyedot uangnya semua di Amerika gitu ya. Nah kami harapkan dengan adanya koreksi suku bunga balik ke yang normal lah ya begitu ya. Aset manajer di Amerika mulai dan di seluruh dunia mulai lagi melirik ke emerging market untuk menempatkan uang-uang mereka. Sama seperti yang kita lihat juga udah mulai recovery-nya di India lah ya begitu. Baik, tapi sampai dengan saat ini ya Pak, kalau tadi kita melihat bahwa sebetulnya di semester 1 di tahun 2024 memang terjadi penurunan begitu ya Ya. Pak. Anda sendiri melihatnya hal-hal apa saja sebetulnya yang mengakibatkan atau mungkin dari sisi permodalan ya, investor sendiri sampai dengan saat ini melihatnya seperti apa? Isunya sebenarnya seperti tadi saya bicarakan, nomor satu adalah kurangnya motivasi atau interest dari investor dunia untuk berinvestasi di emerging market. Dan ini bukan hanya 2024, tapi sebenarnya mungkin kita lihat dari 2022, 2023 ketika suku bunganya mulai makin lama makin naik ya. Dengan itu banyak later stage venture startup di Indonesia yang dulunya udah biasa ya kita bilang bakar duit ya. Tapi sebenarnya kalau menurut kami Misalnya adalah lebih berhati-hati. ya growing lebih cepat menggunakan uang, sekarang dipaksa tiba-tiba overnight di 2023, 2022 itu ya, Anda harus jadi perusahaan profitable. Nah itu kan banting setir banget ya. Jadi mereka perlu waktu untuk beradaptasi, mereka mungkin ada beberapa layoff ya, dan akibatnya juga investasi di sisi ini, walaupun kami sendiri masih punya aset yang banyak buat di-deploy, akan sangat berhati-hati terutama untuk di later stage. Untuk earlier stage dampaknya nggak terlalu besar. Baik, lalu tanggapan Anda terkait dengan OJK yang menyampaikan fakta bahwa ini pendanaan Ventura anjlok terkoreksi 11,96%, maksud kami ini secara tahunan. Apakah bisnis modal Ventura dalam beberapa waktu ini tengah berada di mode wait and see atau seperti apa? Tentunya di perusahaan modal Ventura, PMV, yang diawasi oleh OJK itu ada dua grup ya. VCC yang seperti saya melakukan investasi dari equity dengan tech startup, dan VDC yang melakukan lending, meminjamkan uang kepada SME, kepada UKM. Yang itu mulai naik, kalau bisa dilihat dari datanya yang detail breakdown-nya. Tapi dari sisi yang ekuitas, terutama karena angka itu selalu didominasi dengan angka-angka yang later stage, yang besar ya. Banyak investasi kecil nggak kelihatan dengan satu investasi besar. Itu kelihatannya menurun dan menurunnya sudah dua tahun yang terakhir. Jadi memang angkanya akan terrefleks seperti itu di aset under management, di tulis cek baru juga kelihatan seperti itu. Tapi memang ada penurunan yang kami harapkan ini mulai kelihatan di dunia, mulai koreksi naik ke atas lagi. Bagaimana MDI Ventura ini memandang startup dan juga sektor mana saja yang kedepannya paling cerah, paling possible untuk diberikan pendanaan atau dialiri pendanaan? Ya. Kalau dari sisi sektor, tentunya seperti saya bilang AI ya sangat interesting buat kami dan climate juga. Itu sektor-sektor baru yang kami mulai masuk ya. Karena memang banyak interest di sektor itu, tetapi tentunya harus dimodify dengan apa yang cocok buat Indonesia. Ya. Mungkin kita nggak bisa bakar $10 billion untuk men-train AI yang baru ya, tapi tentunya sudah banyak orang Indonesia, kalau ditanyakan di survei ya, banyak corporate Indonesia yang employee-nya sudah menggunakan AI sehari-hari. Kalau nggak salah angkanya 60-70% sudah ya ada gitu. Tapi ya
seperti apa dan gimana caranya ada startup yang bisa menggunakan momentum itu yang penting. Di sektor-sektor lain seperti healthcare, fintech dan sebagainya kami terus mendukung karena memang sudah terbukti ya. Tapi ada yang kami lakukan di early stage, ada yang kami dukung di later stage. Gitu. Baik, lalu terkait dengan sektor yang tadi Anda bilang bahwa kedepannya mungkin akan cerah begitu atau lebih possible begitu ya bagi investor untuk memberikan pendanaan. Ada sektor AI dan juga ada climate. Ya. Berkait dengan climate, kita lihat ada agritech ya Pak di dalamnya. Seberapa jauh Anda melihat agritech ini ke depannya mungkin akan lebih menarik, utamanya mungkin ada beberapa kebijakan pemerintah ya yang nanti akan mendorong agritech mungkin akan lebih cemerlang lagi. Ya, memang banyak harapan ya dengan mungkin kebutuhan Indonesia untuk bisa memberikan makanan yang gizinya cukup, asupan gizi yang cukup dengan makan siang gratis dan sebagainya. Itu ada turunannya sampai ke ketahanan pangan. Nah, itu yang kami harapkan. Nah, kami mesti lihat bagaimana akhirnya nanti jadi kebijakan-kebijakan yang bisa mendukung apa enggak. Ya. Sebab memang agritech itu perlu tapi susah sebenarnya. Yang kita butuhkan adalah bagaimana di hulu agritech itu bisa lebih efisien, lebih bisa dipertahankan. Tapi banyak pemain dari antara hulu sampai hilir yang sangat menginfluence ya, berdampak besar kepada profitabilitas daripada startup-startup yang bermain di agritech. Baik, tapi artinya Anda apakah cukup optimistis bahwa agritech ini kedepannya akan menarik juga? Saya bisa jawabnya agak lebih hati-hati, bilang saya mau membantu. Ya, baik. Lalu untuk pengusaha-pengusaha muda ya atau milenial yang saat ini mungkin mendirikan beberapa perusahaan ya, perusahaan rintisan. Apakah dari perusahaan Anda sendiri memang masih memiliki minat yang cukup besar juga untuk melihat perusahaan-perusahaan rintisan yang memang menarik baik dari sisi bisnis plan, profitabilitas ke depannya atau mungkin jenis usaha yang akan mereka jalankan? Tentu. Kalau dari CMDI saya bisa bilang bahwa fund yang paling bagus performance-nya untuk kami adalah fund yang early stage. Ya, early stage kami bagus banget, malah kami baru launching. Pola bakar uangnya bagaimana tuh Pak? Kalau inovasi orang baru mulai, mereka mesti investasi, Bu. Ya, kalau kalau kita nggak mau tanam modal, contohnya mau buka kafe ya, kalau nggak bikin kafenya, kapan mau uangnya datang gitu? Ya, nggak bisa. Itu kita harus investasi untuk membangun itu, memberikan kesempatan pada yang muda-muda ini. Ya, memang pada awalnya mereka kan modalnya dengkul, ya. Tapi ternyata bahwa teman-teman kita di Indonesia pun tuh berhasil membangun sesuatu yang bagus ke depan. Dan kami punya angka untuk membuktikan itu, dan kami punya keberhasilannya. Akhirnya kami bisa membangun fund baru, yaitu Ascent Fund kami juga berhasil. Itu targetnya adalah early stage, Bu. Yang lebih aman di Indonesia sebenarnya adalah early stage investing di tech startup. Baik, lalu